Hai LJH Fans, kita ketemu lagi di LJH Real Talk. Kali ini ramenya luar biasa nih teman-teman. Kali ini nggak cuman saya, nggak cuman Pak Oka, tapi kita ada bintang tamu dari jauh, dari Kemendak, yang susah banget ngatur jadwalnya. Tapi hari ini spesial, hadir buat teman-teman untuk menjelasin regulasi apa sih yang baru. Dan nggak cuman itu, kita ada juga tamu dari LSP, ada Direktur LSP Pak Paulus Kusumo yang hari ini spesial juga nih, jelasin apa sih yang jadi program kerja kita ke depan. Jadi ada saya seperti biasa, Petito Ari Kusumo sebagai host, ada Pak Oka Mahendra. Halo, halo. Saya dengan Oka Mahendra, Direktur LJH Realty. Lanjut, Ya, sebelahnya ada saya dengan Andre Rahman, analis perdagangan, ahli pertama di Kementerian Perdagangan. berikutnya, Iya, sahabat saya ini. saya Paulus. Sekarang ini diminta untuk mengurus LSP BPI sebagai direktur. Nah, udah komplit nih teman-teman. Saya coba urutin ya, karena yang kita bahas ini cukup berat. Kita akan bahas apa sih yang jadi regulasi, apa sih yang jadi undang-undang. Saya mulai dari Pak Andre dulu. Pak Andre, Ya. ini kan teman-teman banyak bertanya-tanya ya. Ada PP nomor 28 lah, ada Permendak nomor 33, dulu 51, dulunya 33 lagi. Terus belum lagi ada yang namanya SKKNI, KKNI. Ini pada blunder nih Pak di bawah nih Pak. Oke. Boleh nggak sih Pak Andre terangin satu persatu apa itu SKKNI, PP, Permendaknya? Ya. Silakan Pak Andre. Oke, terima kasih banyak Pak Petit. Ini mungkin banyak banget pertanyaan ya dari pelaku usaha, terutama yang mungkin jarang ya atau memahami lebih baik dan tidak tergabung dengan asosiasi. Ya, jadi sebenarnya pada dasarnya adalah PP nomor 28 tahun 2025 terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko itu mencabut PP 5 tahun 2021. Ya. Oke. Pada dasarnya terdapat beberapa penyesuaian, ya mungkin kita spesifik bahas terkait dengan perantara perdagangan properti yang ada di KBLI 68200. Nah di situ eh, penyesuaian tingkat risikonya dari semula risiko rendah menjadi risiko menengah tinggi. Nah implikasinya apa? Ya kalau mungkin teman-teman beberapa juga sudah pernah memahami ya, risiko rendah itu NIB itu bisa dipakai sebagai identitas sekaligus legalitas. Makanya perizinan berusahanya itu NIB udah bisa langsung terbit, dia bisa pakai buat operasional. Nah, kewajibannya itu dimonitoring secara berkala. Nah, bedanya dengan PP 28 sekarang ini, perizinan berusahanya itu berupa NIB dan sertifikat standar. Ya, jadi sertifikat standar yang terverifikasi. Nah, sebagai implikasi dari risiko menengah tinggi. Naik karena Naik, betul. jenis usahanya naik ya. Betul. Dinilai oleh pemerintah kita ini adalah bukan risiko rendah lagi Ya. industrinya, tapi industri yang berisiko menengah tinggi. Betul. Oleh karenanya muncul kewajiban. Jadi kalau nggak salah, kalau pada saat risiko rendah itu pelaporannya ke LKPM itu per 6 bulanan. Ya. Tapi karena menengah tinggi, menengah dan tinggi itu per 3 bulanan ya Pak ya? Jadi pada dasarnya untuk pelaporan, kita kenal pelaporan kegiatan penanaman modal atau LKPM itu dikumpulkan ke BKPM. Ya. Kemeninvesthil garis miring BKPM. Nah, kalau laporan kegiatan usaha itu ke masing-masing sektornya, ke masing-masing sektor pengampunya. Nah, dalam hal ini broker properti itu pengampunya di Kemendak. Nah, laporan kegiatan usaha yang dilaporkan ke Kemendak saat ini sudah dimudahkan Pak Petit. Jadi lewat inatrade.go.id. Ya, inatrade.kemendak.go.id. Nah, itu menjadi satu terobosan. Sebelumnya kalau ngumpulin laporan itu pasti soft copy, kemudian hard copy dikumpulkan by email langsung ke kantor. Nah, itu Masih kita manual. masih manual, ibaratnya seperti itu, masih manual. Sekarang sudah terintegrasi dengan OSS. Ya, Inatrade itu terintegrasi dengan OSS. Oke. Seperti itu. Jadi luar biasa ya teman-teman. Kita dilindungi dan kita dinilainya meningkat, tentu saja juga ada sesuatu yang melekat yang menjadi kewajiban kita. Nah, itu kalau dari PP. Kalau dari Permendak sendiri, Pak, Ya. dulu bagaimana, sekarang bagaimana, hak dan kewajibannya apa? Boleh cerita dikit? Cukup banyak perubahan. Ya, kalau kita lihat Permendak kita itu dulu, yang paling dulu banget itu di tahun 2008 kalau masih ingat. Ya. 33 tahun 2008, kemudian direvisi menjadi 51 tahun 2017.
dan yang terakhir sekarang 33 tahun 2025. Oke. Nah, dalam perjalanannya kami melihat tenaga ahli itu jadi satu hal yang esensial. Karena di dalam setiap pengaturan itu ada tenaga ahlinya. Iya. Cuman mungkin terdapat beberapa penyesuaian. Kalau dulu dua orang tenaga ahli di kantor pusat, begitu ya. Terus lambat laun munculin di kantor pusat, satu di kantor cabang. Iya. Sekarang ya untuk tenaga ahli, broker properti dengan kualifikasi jenjang kualifikasi 6 itu harus tersertifikasi seluruhnya. Satu. Yang kedua, minimal satu kualifikasi manajer perantara perdagangan properti. Ya, dan yang ketiga ini opsional sifatnya. Kalau teman-teman broker itu menjalankan ruang lingkup terkait dengan pengelolaan atau konsultasi investasi, nah itu perlu didukung minimal satu juga. Seperti itu Pak Petit. Jadi ada Permendak nomor 33 tahun 2008, lalu Ya. diperbarui tahun 2017, itu Permendak nomor 51, 51. dan sekarang Permendak nomor 33 lagi 2025. Itu perubahannya berarti yang dulu SIUP 4 harus 2, Ya. terus berubah NIB. NIB itu sempat teman-teman asumsi di lapangan, oh sekarang NIB nggak usah pakai tenaga ahli. Itu juga aslinya nggak benar ya Pak. Betul. Tetap di sebuah perusahaan itu harus ada tenaga ahlinya. Nah, sekarang Permendak nomor 33 kesannya yang di lapangan ini, lah kok dari 2 nggak ada kok terus jadi semuanya. Padahal nggak seperti itu ya. Tadi Pak Andri jelaskan, memang sebuah mandatori, sebuah perusahaan di dalam usahanya itu ada tenaga ahlinya. Hanya saja untuk memperbaiki tujuannya ya Pak ya. Tujuannya untuk memperbaiki industri ini, maka karena menengah ke atas, kewajiban sertifikasi para pelakunya dan pemilik kantor. Nah, kalau udah masuk ke sertifikasi profesi, sebelah saya nih yang bagian mensertifikasi. Pak Paulus, apa kabar Pak? Kabar baik Pak Petit, terima kasih. Nah, ini Pak Paulus. Kalau kita bicara sertifikasi profesi, pasti kita bicara rumah besarnya adalah BNSP. Rumah kecilnya adalah rumah kita tercinta LSP BPI ya. Pak, boleh cerita sedikit Pak, LSP BPI perjalanannya gimana sih? Silakan Oke. Pak. LSPBP ini diinisiasi pertama kali dulu zamannya Pak Darmadi Darmawangsa waktu masih menjadi ketum. Jadi tahun 2014, seingat saya dan beberapa teman ditugasin awalnya untuk menyusun SKKNI. Nah, kebetulan pada waktu itu juga BNSP mulai bergerak dan kita juga termasuk di bawah Kementerian Perdagangan yang diminta untuk segera menyusun sebuah standar yang nantinya akan dipakai untuk di bagian pendidikan dan untuk mengatur regulasi tentang profesionalisme di industri real estate broker. Nah, jadi bergulir waktu itu tahun 2014-2015, singkatnya SKKN itu jadi, diikuti dengan mulai pendirian lembaga sertifikasi. Kebarengan ya? Ya, jadi Paralel ya Pak ya? ya, jadi itu diinisiasi oleh asosiasi, didirikanlah lembaga sertifikasi profesi di bawah BNSP untuk bidang broker properti. Jadi di LSP ini sendiri kalau berdasar ketentuannya itu ada 3 macam. Jadi ada LSP pihak pertama, Ya. ada LSP pihak kedua, dan LSP pihak ketiga. Pihak pertama itu biasa digunakan untuk jalur pendidikan. Contoh di SMK, mereka belajar ngelas atau apa gitu ya. Itu dari institusi pendidikannya dapat mengeluarkan sertifikasi dengan tipe LSP pihak pertama. Ya. Yang kedua, LSP pihak kedua itu yang mengeluarkan adalah sebuah industri. Saya kasih contoh misalnya Astra. Dalam lingkup Otomotif, bisnisnya ya. Astra, otomotif, mereka membutuhkan proses pembuatan misalnya jok atau kemudian bagaimana cara mengelas kendaraan. Astra ini dapat mendirikan LSP pihak kedua di mana sub-sub industri di bawah Astra itu harus mengacu kepada standar yang didirikan oleh Astra. Jadi hanya dipakai di lingkungan Astra saja. Nah, khusus untuk kita, karena kita diinisiasi oleh asosiasi industri, ini LSP pihak ketiga ini dapat diterbitkan untuk semua pelaku industri di bidang real estate broker. Jadi ketentuannya seperti itu. Nah, sebenarnya LSPBP ini sendiri didirikan juga sinkron dengan pembina kita dari kementerian yang memang
industri kita ini cukup strategis ya. Jadi putar uangnya besar, tapi juga ada banyak resiko yang sebenarnya pemerintah juga mencegah jangan sampai membesar resikonya, terutama dalam hal tindak pidana pencucian uang. Nah, kemudian juga untuk mencegah praktek-praktek dari sebagian pelaku industri yang tidak proper, tidak profesional, bahkan sudah mengarah ke tindak pidana. Ya. Nah, makanya didirikan LSP ini untuk sebagai sebuah instrumen yang bisa dijadikan infrastruktur untuk jalannya industri ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu LSP itu didirikan tujuannya untuk itu. Ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan secara singkat nih teman-teman, LSP ini adalah di bawah BNSP, Ya. tapi juga dinaungi oleh Kementerian Perdagangan Ya. ya, dalam hal menggunakan SKKNI sebagai materi ujinya, Ya. di mana SKKNI yang kepanjangannya adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia itu adalah framework kerjanya Ya. broker ya Pak ya. Ya. Jadi tadi Pak Paulus cerita 2015, 2013 itu sudah dibentuk penyusunannya, akhirnya putus SKKNI di 2015, lalu LSP juga muncul. Disitulah profesi broker ini aslinya mulai diakui negara ya Pak ya, Ya. sebagai entitas yang diakui negara, sehingga punya yang namanya Standar Kompetensi Kerja Nasional. Nah, saya lompat nih ke Pak Oka. Pak Oka, LJH Realty melihat adanya SKKNI ini, adanya LSP, adanya Permendak, secara garis besar Bapak lebih setuju, lebih happy, atau lebih ke ini apa sih, netral aja, atau malah lebih kecewa nih Pak? Oh Waduh. jadi ribet tuh jadi gitu. Silakan Pak. Ya, memang semua cara pandang ada dua ya. Ada yang bilang kok jadi ribet, artinya semua broker itu wajib memiliki sertifikasi. Tapi kalau kita di LJH Realty itu sebenarnya kita udah lama mendukung, sudah lebih dari 10 tahun, makanya Pak Paulus ini disebut sahabat ya, Ya. oleh Mas Petit ini karena memang udah kayak saudara sendiri, saking seringnya ketemu ya. Lebih sering Kopek. ketemu sampean daripada ketemu saya juga. Karena memang kita sangat terlibat, karena pemerintah itu kan awalnya nggak ngerti, broker ini apa sih? Kita mesti ramai-ramai jelasin ya, oh ini broker ini Pak. Lalu pemerintah nanya, sebenarnya kompetensinya apa sih? Nah itu kan dibutuhkan yang sudah profesional. Nah kita sangat berterima kasih bersama beberapa teman-teman profesional broker properti ini, LJH Realty ini, salah satu yang menjadi mitra pemerintah, Permendak, Departemen Perdagangan ya, untuk merumuskan kompetensi itu apa. Jadi kalau menurut saya sih sertifikasi ini kita suka nggak suka harus mendukung, karena ini yang kita bisa memberikan ketenangan di masyarakat bahwa kita kan pengen dihandle orang yang kompeten ya. Bedanya dukun sama dokter apa? Kalau dokter kan sekolah punya sertifikat, kalau nggak dia dukun dong. Tahu-tahu propertinya terjual, kan kita nggak mau begitu. Hoki itu namanya. Kita kan mau secara konsisten bisa deliver. Jadi ya pasti 100% kita support dari dulu kok, gitu Mas. Teman-teman, 10 tahun, udah 10 tahun lebih bahkan ya, LJH Realty terbukti bukan hanya lip service, tapi terlibat langsung dalam penyusunan, dalam penerapannya sampai dengan hari ini, Ya. sosialisasi dalam bentuk podcast hari ini. Benar. Nah, Pak Andre, Ya. lompat lagi ke Pak Andre, Ya. biar nggak ngantuk karena berat topiknya ya. Pak, SKKNI ini kan katanya ada klaster, ada skema, ada okupasi, ada yang bilang 17, sekarang 24, ada yang MBP. Boleh nggak sih Pak Andre dikasih garis besarnya, karena teman-teman SKKNI ini juga produk dari Kemendak, kerjasama dengan 2 kementerian dengan tenaga kerja yang selama 3 tahun ke belakang malah ya Pak ya. Iya. Kita susun bareng dari tahun 2022, lahir di 2024, itu baru lahir. Nah, apa sih Pak Andre yang sedikit berubah dari yang dulu ke sekarang, biar teman-teman tahu nih, oh ini bukan karena LSP yang neko-neko atau bukan Pak Oka yang ngarang-ngarang, tapi ini produk negara sekali lagi ya. Monggo Pak Andre yang Ya, lebih baik. kompeten. Oke, ya jadi
sepakat ya Pak Petit ya, tadi dari pembicaraan kita Hmm. bicara soal kompeten ya. Kompeten itu berarti apa? Memenuhi kompetensi, yaitu yang terdapat di SKKNI dan KKNI. Nah, bicara soal SKKNI ya sendiri ya, perubahan tidak hanya dari jumlah kuantitas ya, dari jumlah unit kompetensinya ya, dari 30-an menjadi 40-an, tetapi dari pengembangan setiap unit-unit kompetensi yang ada. Nah, kita melihat perkembangan digitalisasi saat ini itu cukup masif ya. Makanya ada setiap dari unit kompetensi itu mengandung unsur dari proses digital marketing itu sendiri yang relevan tentunya terhadap perkembangan dari broker properti. Lalu juga ada terkait dengan CRM ya. Jadi itu mungkin kami melihat itu menjadi suatu hal yang esensial, cukup Ya. esensial, karena semakin ke depan permintaan itu semakin personal dan kita harus cepat tanggap. Nah, unit kompetensi itu yang jadi salah satu ujung tombak ya terhadap perbaikan SKK ini sebelumnya. Mungkin seperti itu, Pak. Tuh, teman-teman dengar sendiri ya, bukan karena kita kurang kerjaan nambah-nambahin SKKNI, tapi dari kementerian sendiri melihat kebutuhan market itu sudah masuk ke media sosial. Teman-teman sekarang nyari alamat udah nggak ke Yellow Pages, nggak ke 108, tapi udah nggak ke Google, tapi udah ke sosial media, nyarinya di Instagram, bahkan sekarang di AI. Oleh karenanya, standar kompetensinya harus berubah supaya kompetensi yang dimiliki tenaga ahli di lapangan itu juga semakin banyak lagi kemampuan yang dimiliki. Jadi perubahan ini bukan karena kementerian atau brokerage atau Arebi atau mungkin LSP yang kurang kerjaan, tapi karena keadaan ya. Nah, sekarang implikasinya, efeknya untuk LSP kan dengar-dengar nih Pak, harus sertifikasi semua. Tapi kok malah LSP BPI sendiri tidak membuka asesmen. Apa sih Pak yang terjadi sekarang ini? Silakan Pak Jadi Paulus. LSP ini dalam bekerja harus mengacu pada standar yang sudah disusun. Ya. SKKNI dan KKN ini. Kemudian kami juga untuk melaksanakan proses assessment itu membuat sebuah yang kita namakan itu skema. Nah, skema ini harus mengacu ke beberapa hal. Nah, karena LSPBP ini terkait dengan peraturan dari kementerian diminta untuk mengeluarkan sebuah sertifikat yang mengacu kepada KKNI yang sesuai dengan KKNI baru. Oleh karenanya, ketika kita membuat skema yang baru ini harus sudah mengacu kepada yang baru. Ya. Nah, ada perbedaan KKNI, standar KKNI-nya antara yang lama dengan baru, terutama dalam tadi yang Pak Andre sampaikan tentang pengetahuan marketing digital segala macam. Nah, oleh karenanya sekarang setelah kami membuat skema yang baru, skema yang lama itu nggak boleh dipakai lagi, Pak Petit. Ya, Tuh. karena sudah tidak sesuai standar. Ya, jadi itu sebabnya dalam beberapa bulan ini LSP dalam tanda kutip terpaksa tidak melakukan asesmen karena harus menunggu selesainya skema yang baru supaya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi kenapa tidak ada ujian dalam waktu dekat? Karena ada perubahan skema. Jadi koreksi Pak kalau saya salah Pak. Jadi yang wajib sertifikasi itu kan adalah broker properti dan pemilik kantor Ya. atau dulu kita sebutnya MBP. manajer broker properti. Ya, MBP. Nah, untuk broker properti itu dari 17 kompetensi bertambah menjadi 24 kompetensi. Betul. Untuk MBP-nya, untuk manajer broker properti atau yang ke depan kalau nggak salah saya baca di skema sebutannya manajer perantaraan perdagangan properti. Ya. Betul ya Pak Andre ya? Betul. Itu dari 11 menjadi 18. Betul. Karena ada kompetensi manajer pengelola properti termasuk menjadi kompetensi dasar Ya. di dalamnya ya. Betul. Jadi teman-teman, kemampuan para member broker, para prinsipal itu akan bertambah yang dilihat. Karena memang prakteknya kayak di Bali, Batam itu sudah mulai menggunakan property management. Jadi include nih teman-teman, kompetensinya sudah meliput itu ke depannya. Nah, Pak Paulus lagi, kira-kira kapan nih Pak kita udah bisa mulai dan cara mendaftarnya atau siapa aja sih yang bisa mendaftar? Karena teman-teman kan pasti ada yang udah punya sertifikat yang lama atau
Pak, saya udah punya sertifikat tapi mati, berarti saya harus gimana? Nah, boleh ceritakan nih Pak, sedikit aja Pak. Oke. Di LSPBPI secara prinsip kalau untuk uji kompetensi yang offline, kami sudah siap. Oke. Akan tetapi mungkin di pasar ada alternatif pilihan kan yang online. Dalam beberapa hal, COVID itu memberi paradigma baru juga ke LSP. Yang dulu kami harus melakukan assessment secara offline, karena COVID, kita kreatif membuat assessment dengan cara online. Di mana dengan cara online ini banyak hal yang jauh lebih efisien. Kaitannya dengan para pengguna jasa LSP ini dapat dilakukan penurunan harga karena lebih efisien dengan online ini. Jadi secara prinsip kalau untuk offline kita udah bisa jalan. Hanya kita menunggu sekarang license dan perangkatnya yang supaya proper untuk uji online ini sesuai dengan KKNI yang baru. Saya kira paling telat mungkin Januari kita udah bisa jalan. Nah, untuk schedule-nya sendiri seperti yang lalu juga, LSP itu tidak membuka jadwal assessment, tapi sifatnya kita menunggu registration daripada para pelaku bisnis. Jadi kalau mereka melakukan registrasi, sekretariat akan melakukan proses untuk mengatur schedule-nya terkait dengan jadwal dari para asesornya juga. Oke, Pak Petit, ada satu hal yang saya kira mungkin saya perlu jelaskan karena ini terkait dengan technical. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah memiliki sertifikasi sebelumnya dengan skema yang lalu, ketika mereka mau melakukan pembaruan sertifikat, itu ada beberapa hal yang perlu mereka lakukan. Karena dulu unit kompetensi yang dipakai oleh SKKNI dan terkait dengan skema yang lama, untuk broker properti dulu namanya, sekarang dengan nama yang baru, itu ada penambahan beberapa unit kompetensi yang dulu 17 sekarang jadi 24. Jadi ada selisih 7 unit kompetensi. Itu teman-teman yang sudah memiliki sertifikat lama kalau mau melakukan uji recognition current kompetensinya itu sesuai dengan ketentuan wajib mengikuti program akselerasi atau something like that ya. Jadi mereka perlu belajar tentang 7 unit kompetensi yang baru. Jadi dengan tambahan itu nanti dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Saya kira asosiasi ada pusdiklatnya ya. Terkait dengan LJH yang juga memiliki lembaga pendidikan, saya kira perlu melakukan upgrading terkait dengan kurikulum trainingnya, menyesuaikan dengan SKKNI dan KKNI yang baru, menambah 7 unit kompetensi. Nah, jadi nanti untuk rekrut terbaru yang mengikuti training LJH, kalau sudah dilakukan upgrade bisa langsung melakukan uji kompetensi. Nah, kalau yang sertifikatnya masih lama tuh Pak Petit, dibuatkan aja accelerate program atau apa bentuknya yang mengcover 7 unit kompetensi. Jadi mereka dapat melakukan uji kompetensi. Saya kira itu. Sangat fleksibel loh dari LSP-nya, dari kementeriannya fleksibel dalam artian mengupdate kemampuan dasarnya sehingga muncul tambahan. Nah, LSP membuat regulasinya juga dimudahkan. Jadi teman-teman yang tadinya punya sertifikat lama, nggak usah bingung, nggak usah sekolah lagi utuh, hanya ikut akselerasi programnya aja. Sehingga nanti di sertifikat yang baru, di sertifikat pelatihan yang baru, teman-teman sudah menempuh 17 plus akselerasi sisanya 7, sehingga teman-teman seolah-olah telah menempuh 24. Lompat nih ke Pak Oka. Pak Oka, LJH sendiri ada langkah apa nih untuk menyikapi akselerasi ini tadi, Pak? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus dan ini menarik banget karena aku baru aja kemarin ke salah satu project yang kita handle di Citerap. Dan orang itu sebenarnya pengen tahu banget, curious loh. Karena Pak, saya lihat di Instagramnya Bapak emang ada sertifikasi ya. Jadi kadang-kadang kita, ini mungkin buat teman-teman yang di kementerian sama yang di LSP, bahwa ada loh orang yang menganggap ini sebagai sesuatu yang positif. Saya pengen belajar Pak, caranya gimana. Jadi apa aja yang effort kita lakukan di LJH Realty ini untuk orang-orang seperti teman-teman yang sudah pernah training, sudah pernah sertifikasi, jangan takut, ada akselerasi. Kita bantu agar prosesnya lebih cepat dan update juga kompetensi mereka. Dan buat marketing yang baru,
juga sama, kita sudah mengikuti 28 KKNI-nya itu sudah training kita tuh sudah disamakan ya. Artinya kalau sudah training di LJ Realty bisa langsung ambil tes kompetensi bisa. Dan kita ini ya open. Mungkin bagi teman-teman di sana independen atau mungkin broker yang belum bergabung, di sini kita memang LJ Realty ini nationwide ya. Dari Batam, Bali, Semarang kita ada di mana-mana. Main aja datang ke kantor kita kalau pengen lebih tahu. Ini caranya saya mau jadi broker yang profesional, berkompetensi dan tersertifikasi. Caranya gimana nanti kita akan bantu jelasin gitu. Tuh, teman-teman, jelas ya. Jadi LJH selain udah sejak 10 tahun lebih support terhadap regulasi yang sekarang pun juga langsung adjustment, langsung buat akselerasi Yes. tadi, dan basic training maupun untuk prinsipal kita ada namanya BLDP ya. Tuh. Business Development Program untuk para pemilik kantor kita juga sudah adjustment. Jadi nggak usah khawatir untuk yang lama-lama maupun yang baru. Dan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung, saya harus nginduk ke kantor mana, Yes. saya harus nginduk ke kantor mana nih Pak Oka, karena Yes. betul ya Pak Andre, prakteknya perorangan itu nggak boleh ya, dia Betul. harus Ya, masuk ke gitu P4 ya. Berbadan hukum. betul. Badan hukum ya. Berbadan hukum. Teman-teman bisa lihat di ljrealty.com, itu ada list kantor kami. Silahkan mau bergabung di mana supaya Anda tetap bisa beroperasional dengan baik. Saya rasa Closing itu boleh statement atau apa? boleh diangkat tuh yang waktu Nah. kita tahun 2023 Hmm. bicara bahwa ini aturan ini bukan cuma semata-mata untuk ngatur industri, tapi Yes. lebih kepada menjaga kepentingan pengguna jasa. Nah, dengan adanya sertifikasi ini kan pengguna jasa itu bisa mendapatkan seperti jaminan bahwa ini kalau mau pakai jasa agen properti, pakai agen properti yang bersertifikat. Karena saya ingat ketika 2023 tuh yang kita bicara standar baru, Ya. ada teman-teman dari YLKI diundang sama YLKI Kemendak diundang, ya. betul. Dan teman-teman dari YLKI itu menyampaikan bahwa industri kita itu salah satu yang berkontribusi tertinggi atas komplain ke YLKI. Wow. Ya. Dan nilainya sangat besar. Sangat besar. Ya, jadi Rank 3. iya betul. Rank 3. Jadi dari teman-teman dari kementerian memang responnya itu profesi ini makanya yang tadinya risikonya rendah ya Pak ya, Betul, jadi betul. menengah tinggi ya. Iya. Karena memang sebenarnya kita di posisi itu ya. Jadi saya kira itu perlu itu diangkat itu. Mungkin sosialisasinya nggak cuman kali ini ya, kita akan lebih dalam lagi, case by case. Yes. Mungkin Pak Paulus, Pak Andre, kita akan undang lagi untuk ntar ada temuan-temuan apa, pasti banyak deh di lapangan. Itu kita akan bedah lebih dalam lagi. Tapi yang Pak Paulus barusan sampaikan adalah regulasi ini bukan semata-mata untuk para broker dan para pemilik kantor aja, tapi untuk masyarakat luas, supaya masyarakat dalam bertransaksi Terlindungi. terlindungi dan Terjamin. lebih aman, Aman. terjamin. Sehingga nggak ada yang namanya mafia tanah atau penipuan-penipuan. Nah, itu lebih tereliminir di industri ini. Oke, dua sisi kita udah lihat ya benefit dari para pelaku industri, broker maupun pemilik kantor. Dan baru aja tadi Pak Paulus singgung sedikit benefit untuk masyarakat Indonesia secara umum dalam menjalankan transaksi propertinya. Nah, saya pengen lihat nih Pak, kalau dari kacamata pemerintahan, point of view-nya Kementerian Perdagangan dalam hal ini mewakili pemerintah, benefit untuk para teman-teman broker nih, biar kita gede hati sedikit Pak, karena kan sertifikasi itu ada duitnya loh Pak, nggak kecil loh, lumayan ya. Ya. Apa nih Pak Andre? Oke, baik. Kalau menurut kami dari pemerintah sebenarnya Kementerian Perdagangan menitik beratkannya adalah terhadap perlindungan konsumen. Ya, jadi kita memastikan bahwa dengan adanya tenaga ahli ya yang terdaftar pada perusahaan perantara perdagangan properti tersebut itu sudah berkompeten dan tadi terjamin ya dari sisi transaksinya. Selain daripada itu, dari pengaturannya sendiri memang mewajibkan adanya sertifikat sertifikat kompetensi tersebut ya sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar perizinan berusaha. Dan kalau teman-teman broker juga melihat di pengaturan di Permenak 33-nya sendiri itu nanti akan dimunculkan istilah co-broking. Nah, co-brokingnya itu sendiri tidak hanya
sesama broker di dalam negeri, tetapi juga nanti dengan luar negeri, karena nanti pelaku usaha luar negeri itu ketika dia mau memasarkan harus lewat broker properti di dalam negeri. P4, kita bicara soal dia kerjasamanya dengan perusahaannya, dengan entitasnya. Nah, kalau teman-teman sendiri belum license nih ya Pak Petir, Pak Oka ya, ini sangat disayangkan sekali, itu kayak menutup cuan ibaratnya, karena itu apa namanya, pintu gerbang ya, untuk membuka potensi di masa yang akan datang seperti itu. Gila ya, teman-teman, dalam banget apa yang diomongin Pak Andri. Ini jelas Pak Andri selaku regulator yang menaungi industri ini mengerti betul sampai seluk-beluk, sampai kubruk dengan broker luar negeri itu diatur. Banyak sekali cara bayar, besaran komisi, pembagian komisi, Iya. cara membuat surat, di dalam surat jasa pemasaran apa aja. Itu kalau teman-teman baca detail di Permendak nomor 33 itu udah diatur. Nah, barusan kita udah dengar cara pandang, point of view dari pemerintahan dalam hal ini regulator kami yaitu Kemendak. Nah, kalau point of view dari korban, point of view dari pelaku nih, Ya. Pak Kak boleh kasih insight ke teman-teman nih Pak. Apa sih dari kacamata Bapak? POV dari pelaku ya, bukan pelakor kan. POV dari pelaku. Banyak benefitnya untuk teman-teman kalau kita itu menjadi agent. Satu, otomatis konsumen itu secara visual bisa ngelihat mana agent yang certified, mana yang enggak. Karena di ID tag sampean nih, itu bakal ada nomornya ya Pak Paulus ya. Betul. Jadi orang bisa seleksi. Sama kayak gini deh, misalnya kita ke online shopping ya. Pasti kan kita lihat yang ada centangnya atau kita lihat yang ada itunya, bener kan? Mall, ori Iya. atau apa? Coba kalau Oka Store di ujung Berung, nggak ada ratingnya. Tapi kan kalau ada yang centang store-nya kan kita lebih, konsumen bisa milih. Jadi teman-teman otomatis ini bisa datengin Anda prospek loh. Kalau Anda nggak ngerjain ini, Anda missing out loh. Anda akan dikesampingkan. Ini gurem nih, jangan-jangan nggak ada sertifikasi, karena sertifikasi menjamin banyak hal ya. Badan hukum udah pasti, manajer kantornya bersertifikasi, teman-temannya bersertifikasi, oh genah nih, minimum genah, tinggal kita adu skill ya. Tinggal adu skill, itu benefit banget buat saya. Dan banyak hal yang diatur, ya saya baca itu Permendak sampai demam-demam, karena banyak ya, dari sendal jepit ya, itu diatur juga ternyata. Iya betul, Iya itu bener ya? gaduh karena bidang usaha yang jadi binaan di Kemendak. Iya, sendal jepit aja sampai diatur negara. Tapi ya oke. Di situ saya belajari banyak. Bahwa di sini, kayak tadi ya, kita kan makin globalisasi. Asing itu tidak bisa dengan visa turis sekarang jualan properti. Ya. Itu buat saya udah luar biasa banget. Terutama buat teman-teman kita kayak di Batam, di Bali, di Jateng yang banyak dealing dengan orang asing. Itu menjadi suatu peluang bisnis. Sekarang orang asing itu mesti kobrok loh sama kita yang berlisensi. Kalau Anda nggak berlisensi, Anda nggak bisa kobrok sama semua orang yang asing-asing ini. Makanya saya sampai, karena saya excited sebetulnya apa yang mau berdiri nih. Terus yang berikutnya adalah di situ ngatur minimum fee yang kita bisa Betul. charge. Jadi kita itu sudah ada di situ ditetapkan ya. Pembagian fee, minimum fee, ya, bagaimana kita kobrok, tata cara. Nah, di situ saya bilang udah paling oke lah. Dari sudut pandang marketing, itu bagus banget kalau menurut saya. Gitu ya. Semuanya sudah testimoni bahwa semuanya menyambut baik hal Yes. ini. Udah ya, udah mulai ngebul kalau ngomong udah nggak tahan. Nggak tahan ya? Deg-degser Pak, deg-degser. Oke, terima kasih Pak Andri, terima kasih Pak Paulus, Pak Oka. Thank you ya Thank you semuanya. nih. Jadi teman-teman harapannya, yuk kita sukseskan regulasi yang baru, PP nomor 28, Permendak nomor 33, supaya industri ini baik dari pelaku maupun masyarakat yang menikmati semakin nyaman dan semakin baik ke depannya. Terima kasih teman-teman udah nyaksiin sampai habis. Sampai ketemu di episode berikutnya. LJH Real Talk tidak hanya jualan tapi kita membangun kehidupan. LJH Realty. Build your future.
Pak, ada sedikit kenang-kenangan dari Asik. kami. Ini Natal yang lebih awal. Iya dong. Ini buat Pak Andre, ini buat Pak Paulus. Biar ingat kita terus. Mas, Bapak nggak usah. Bapak yang produksi. Supaya apa? Supaya besok di konten berikutnya mau datang lagi. yes. Director of Realty, ada Pak. Kita minta Gimana, tolong Gimana? begini. Oh, oke. Jadi ya begini. Mirip Arebi tapi begini. Oh iya naik ya. Lego. LJH Talk, kami Real talk. Teman-teman, kayaknya sampai di penghujung acara LJH Realty. Pak Bendy. Terus apa itu yang nomor 2 aja? Aduh. Nah, Kamu mikir dulu. tunggu.